Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali di Guci Channel. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pertemuan kali ini kita akan bahas matematika kelas 6 SD Kurikulum Merdeka, yaitu matematika volume 2 bab 12 tentang pembesaran dan pengecilan gambar di halaman 17 sampai 19. Halaman 17 sampai dengan halaman 19 yang kita akan bahas. Mulai halaman 17, nomor 1, memperbesar dan memperkecil gambar. Dalam kehidupan sehari-hari, memperbesar dan memperkecil gambar ini contohnya kalau kita memperbesar ataupun memperkecil suatu gambar di HP. Nah, itulah contoh dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ayo bandingkan bentuk-bentuk pada halaman 16. 1. Ukurlah panjang dan sudut dari 4 bentuk tersebut lalu isikan pada tabel di bawah ini. Gambar halaman 16 itu adalah seperti ini. Jadi ada 4 gambar, gambar 1, 2, 3, 4. Pada gambar 1 di sini sudah terisi, sudah diukur. Panjang sisi AB-nya 2 cm, CD-nya 1,4 cm, sudut A-nya 45, sudut C-nya 45, dan seterusnya. Sekarang tinggal kita mengukur panjang sisi daripada sisi AB untuk nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nomor 2, kalau nomor 1 kita ukur ini, caranya mengukur, ini panjangnya adalah 2 cm untuk garis AB. Nomor 2 juga ternyata panjang garis AB ini 2 cm. Kemudian untuk gambar 3 di sini panjangnya adalah 4 cm. Sama halnya untuk gambar 4 juga panjangnya di sini adalah, letakkan ini titik 0 di titik B, lalu baca di titik A di sini 4 cm. Kita isikan di tabel 2 cm untuk gambar 2 tadi, 3 4 cm, gambar 4 juga 4 cm. Sisi CD untuk gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Gambar satunya ini panjangnya 1,4. CD, di sini gambar CD panjangnya ini sekitar 2,3 cm. Sama halnya ini untuk gambar 3. Ini 2,3 cm juga. Sedangkan di gambar 4 di sini adalah panjangnya sekitar 2,8. Kita mulai gambar 2 di sini kita isi 2,3 cm, gambar 3 juga tadi 2,3 cm, dan gambar 4 panjang garis sisi CD-nya adalah 2,8 cm. Dengan cara yang sama juga sisi AF kita ukur. Di gambar 2 setelah diukur di sini 4,5 cm, gambar 3 4,5 cm, dan gambar 4 adalah 5,6 cm. Kemudian sudut mulai. Yang kita ukur langsung di sini adalah sudut D. Sudut D di sini untuk gambar satunya sudah diukur, yaitu besarnya 135 derajat. Sini gambar 2 sudut D. Di sini sekitar besarnya 150 lebih, 153 derajat. Sedangkan sudut D ini adalah 135 derajat. Sekarang kita isikan di tabel. Namun sebelumnya kita isi dulu untuk sudut A. Setelah diukur untuk gambar 2 63 derajat, gambar 3 27 derajat, gambar 4 45. Kemudian sudut C-nya gambar 2 27, 63, 45 derajat. Ini tadi setelah diukur 153 derajat sudut D, 117 derajat untuk gambar 3, dan 135 derajat untuk gambar 4. Di sudut E 90 derajat. Jadi yang dimaksud sudut E itu adalah ini sudut E. Jadi sudut E di sini ini 90 derajat, ini juga. Jadi semuanya besarnya adalah 90 derajat. Selanjutnya nomor 2. Bandingkan panjang dari 3 sisi tersebut, manakah bentuk yang panjang sisi-sisinya sama dengan 2 kali panjang sisi-sisi pada bentuk
gambar 1. Yaitu di sini adalah gambar 4. Jadi gambar 4 ini dengan gambar 1 adalah 2 kalinya. Di sini panjang sisinya 2, di sini 4. Jadi 2 kali 2, 4. Sini juga 1,4 kali 2, 2,8. Jadi selalu dikali dengan 2 atau 2 kali panjang sisi-sisi pada gambar 1. Bandingkan 4 ukuran sudut tersebut. Manakah bentuk sudut-sudutnya sama dengan sudut-sudut pada bentuk gambar 1? Yang sama ini selalu adalah ini, gambar 1 dengan gambar 4. 45, 45, 45, 45, 135, 135, 90, 90. Jadi kita jawab juga adalah gambar 4. Jadi ini yang dimaksud adalah gambar 4. Nomor 2, gambar di bawah ini adalah gambar 1 dan gambar 4 pada halaman 16. Kita namakan titik-titik pada setiap gambar A, F, dan GL. AF adalah ini, kemudian GL adalah ini. 1. Tentukan bentuk perbandingan paling sederhana dari panjang sisi DE terhadap panjang sisi JK. Dari gambar di atas, terlihat bahwa panjang sisi-sisi pada gambar 4 dibandingkan lebih panjang daripada gambar 1. Tentukan berapa kali lebih panjang sisi-sisi pada gambar 4 dibanding dengan sisi-sisi pada gambar 1. Kita jawab di sini, jadi sisi DE banding sisi ini DE banding sisi JK di sini adalah 6 banding 12. Jadi di sini 6 petak, di sini adalah 12 petak. Lalu kita sederhanakan ini sama dengan masing-masing dibagi 6 sama dengan 1 dibagi 6 ini 12 sama dengan 2. Berarti disederhanakan 1 banding 2. Nilai sisi DE, yang ini tadi DE 6, banding sisi JK, ini sama dibuat 6 banding 12. Jadi ini 6, ini 12. Jadi sama dengan masing-masing dibagi 6, ini 1, ini 2. 1 banding atau 1/2 kali lebih panjang dari sisi JK. Ayo selidiki panjang sisi-sisi yang bersesuaian lainnya. Garis AE bersesuaian dengan garis GK. Ukurlah 2 garis tersebut dan nyatakan dalam perbandingan yang disederhanakan. Dan berapa kali lebih panjang jika garis AE dibandingkan dengan garis GK. Setelah diukur, panjang garis AE ini tadi adalah 3,6 cm, sedangkan GK panjangnya 7,2 cm. Kita buat perbandingannya ini masing-masing dikali 10, 3,6 kali 10, 36, 7,2 kali 10, 72. Lalu ini kita sederhanakan, 36 masing-masing kita bagi dengan 36, jadi 36 bagi 36 1, lalu 72 bagi 36 sama dengan 2, berarti 1 berbanding 2. Ini sama juga hasilnya 1/2 kali lipat. Ayo bandingkan sudut-sudut yang bersesuaian. Jadi besar setiap sudut yang bersesuaian itu adalah selalu sama. Jika setiap sudut yang bersesuaian besarnya sama dan panjang sisi-sisi yang bersesuaian diperbesar dalam perbandingan yang sama, maka inilah yang disebut dengan perbesaran gambar. Selain itu, jika panjang sisi-sisi yang bersesuaian diperkecil dalam perbandingan yang sama, maka inilah yang disebut dengan perkecilan gambar. Pada perbesaran dan perkecilan gambar, semua panjang sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama dan semua sudut yang bersesuaian besarnya adalah sama. 4 pada halaman 16 merupakan 2 kali pembesaran gambar 1 dan gambar 1 1/2 kali perkecilan gambar 4. Selain itu, jika panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan 1/1, maka gambar 4 kongruen dengan gambar 1. Gambar di bawah ini adalah menunjukkan bangun diperkecil dan diperbesar dan selalunya adalah kongruen. Kita lihat di sini, gambar B diperkecil menjadi gambar A, kemudian diperbesar ini gambar C menjadi gambar D. Jadi gambar B dan gambar C ini adalah persis sama ukurannya,
atau disebut dengan kongruen. Setelah diperbesar menjadi gambar D dan setelah diperkecil menjadi gambar A. Dua bangun yang kongruen mempunyai sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian dengan perbandingan 1:1. Jadi gambar yang kongruen itu persis ukurannya sama. Kita masuk soal latihan. Jika panjang dan lebar persegi panjang ABCD diperbesar 1 kali, maka akan diperoleh persegi panjang EFGH. Gambarlah kedua persegi panjang tersebut. 1. Apakah persegi panjang EFGH adalah perbesaran persegi panjang ABCD? Ini jawabannya tidak. Tidak sama atau tidak bisa. Kemudian, pertanyaan nomor 2. Jika kamu ingin memperbesar persegi panjang EFGH yang ini menjadi 1,5 kali persegi panjang ABCD, berapakah panjangnya? Jadi kalau kita mau perpanjang ini garis BC 4 cm sebesar 1,5 kali, berarti tinggal kita kalikan 1,5 kali 4 sama dengan 6 cm. Jadi ini supaya jadi panjang BC ini setelah diperbesar 1,5 kali, harus panjangnya ini adalah 6 cm. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.